Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah evaluasi hasil belajar. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-12, kita akan membahas analisis soal. Bersama saya, Siti Sanisah dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Keberhasilan proses pembelajaran diperlukan evaluasi dan proses analisis dari evaluasi. Manfaat dari analisis evaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran. Karena itu, begitu pentingnya guru mengadakan analisis butir soal, distraktor, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan kualitas soal, validasi, dan reliabilitas instrumen. Hasil dari proses penilaian perlu dilakukan analisis untuk melihat validitas dan efektivitas instrumen, serta untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan proses pembelajaran. Langkah pertama dalam analisis soal yakni melakukan telaah soal. Pada kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Tujuan penelaahan soal adalah untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Tujuan analis butir soal juga untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostis pada siswa apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Soal yang bermutu adalah soal yang dapat memberikan informasi setepat-tepatnya sesuai dengan tujuannya, diantaranya dapat menentukan peserta didik mana yang sudah atau belum menguasai materi yang diajarkan guru. Berikut adalah tabel untuk melakukan telaah soal. Terlebih dahulu kita harus menentukan indikatornya. Seperti pada contoh tabel berikut terdapat dua indikator. Yang pertama menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indikator yang kedua yakni menganalisis persebaran lempeng tektonik di Indonesia. Dari kedua indikator tersebut kita dapat menyusun dalam bentuk soal menjadi soal seperti berikut ini. Misalnya yang pertama, jelaskan persebaran flora di Indonesia. Yang kedua, jelaskan persebaran fauna di Indonesia. Yang ketiga, apa nama garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah. Dan soal yang keempat, ada berapa lempeng tektonik yang mengelilingi Indonesia. Analisislah lempeng tektonik yang sangat mempengaruhi gerakan gerak bumi di Indonesia. Berdasarkan indikator tersebut, pembuat soal dapat memperbaiki soal agar dapat dihindari kesalahan fatalnya seperti penggunaan indikator, konsep, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel untuk menelaah soal, kita membuat tabel untuk mengetahui apakah indikator, isi, bahasa, dan konsepnya benar. Kita perhatikan tabel telaah soal seperti berikut ini. Selanjutnya adalah analisis tingkat kesukaran. Analisis pertama adalah menilai tingkat kesukaran masing-masing item soal. Dasar analisis tingkat kesukaran adalah yang pertama, suatu soal yang terlalu sukar atau tidak dapat dikerjakan oleh semua siswa atau lebih dari 75% dari siswa dapat mengerjakan, tidak berfungsi. Artinya tidak dapat mengukur kemampuan. Dan yang kedua, suatu tes yang terlalu mudah dapat dikerjakan oleh semua siswa atau lebih dari 75%-nya. Itu juga tidak bermanfaat. Suatu tes yang baik memiliki tingkat kesukaran antara 40 hingga 60% untuk tes standar dan antara 25 hingga 75% untuk tes buatan guru. Untuk keperluan analisis tersebut ada beberapa langkah yang perlu dilalui. Yang pertama, kita membuat format tabulasi skor. Setelah semua pekerjaan siswa kita koreksi dan masing-masing diberi nomor skor, maka kita membuat format tabulasi skor seperti pada tabel berikut. Kita susun nama siswa, nomor item butir soal, dan kolom jumlah skor seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, kita membuat tabulasi skor.
Apabila format atau tabel telah dipersiapkan, selanjutnya adalah mentabulasi skor atau memasukkan skor siswa ke dalam tabel. Contoh tabulasinya misalnya untuk tes objektif, seperti pada contoh tabulasi skor berikut ini. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan rumus berikut, yakni untuk mengetahui tingkat kesukaran dengan rumus tingkat kesukaran sama dengan jumlah salah dibagi jumlah siswa. Dengan demikian, tingkat kesukaran nomor item soal pada soal nomor 1 adalah tingkat kesukaran soal yang ke-1, yakni 4 dibagi 10. 4 adalah jumlah siswa yang salah pada soal nomor 1 dibagi 10 jumlah siswa dikali 100%. Hasilnya adalah 40%. Artinya pada soal nomor 1 tingkat kesukaran soalnya tergolong baik. Selanjutnya adalah analisis daya beda item soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan kepada siswa yang tidak, kurang, atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Manfaat daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik direvisi atau ditolak. Untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Apabila suatu butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa itu, maka butir soal itu dapat dicurigai kemungkinannya seperti berikut. Yang pertama, kunci jawaban butir soal itu tidak tepat. Yang kedua, butir soal itu memiliki 2 atau lebih kunci jawaban yang benar. Yang ketiga, kompetensi yang diikuti tidak jelas. Yang keempat, pengecoh tidak berfungsi. Kelima, materi yang ditanyakan terlalu sulit sehingga banyak siswa yang menebak. Yang keenam, sebagian besar siswa yang memahami materi yang ditanyakan berpikir ada yang salah informasi dalam butir soalnya. Selanjutnya, dalam menganalisis daya beda item tes, kita menyusun kelompok atas dan kelompok bawah yang dapat diambil langsung dari tabel kedua kelompok tersebut untuk menghitung tingkat kesukaran. Tabel kelompok atas artinya pada siswa-siswa yang memperoleh skor yang baik, sedangkan kelompok bawah kita mengelompokkan pada skor atau nilai pada siswa yang hasil nilainya kurang baik, seperti pada contoh tabel berikut ini. Selanjutnya, untuk menentukan daya beda, kita masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Dengan demikian, berdasarkan analisis daya beda untuk nomor soal 1, diketahui nilai daya bedanya adalah 0. Artinya, soal nomor 1 tidak sesuai untuk dijadikan soal. Nah, telah dikemukakan bahwa suatu tes yang tingkat kesukarannya baik belum tentu daya bedanya baik. Sebaliknya, suatu tes yang tingkat kesukarannya jelek, daya bedanya pun akan jelek. Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu tes direvisi atau tidak, di samping memperhatikan tingkat kesukaran juga daya beda, bahkan daya beda yang lebih penting. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisis soal pada pertemuan ke-12 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.